anak-anak. Jadi untuk waktu istirahatnya sudah selesai. Mari kita lanjut ke acara berikutnya. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian kurikulum madrasah. Nah, pada kesempatan kali ini yang menyampaikan materi kurikulum madrasah yaitu Wakil Kepala Madrasah Sanawiyah Miftahul Umam, yaitu Bapak Hilman Farid SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan, Bapak. Tes. Suaranya keluar nggak, Pak Ahmad? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Yang sakit, ada yang sakit nggak? Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang sembuh mudah-mudahan dikuatkan imunnya biar tidak kena corona. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, kalau misalkan kita bersyukur, kalian bersyukur, maka nikmat Allah itu akan Allah tambah. Dan jika kufur, kata Allah, maka azabku teramat pedih. Nah, jangan sampai kita tergolong jadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Sekecil apapun rezeki, termasuk kesehatan, sehat badan, sehat jasmani, rohani, itu kita patut syukuri. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, mudah-mudahan kita sering berselawat kepada Nabi. Kita semua umat Nabi Muhammad dikumpulkan semuanya di surganya Allah berserta bersama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau masuk surga? Ya, kalau masuk surga berarti minimal kita harus selalu senantiasa berselawat kepada Nabi. Ditambah kita aspek spiritualnya kepada Allah, sholat 5 waktu selalu dijalankan. Oke. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah sudah keluar ya. Oke, yang saya hormati host Bapak Ahmad Abdullah, para wali kelas 7, Ibu Amanah, Ibu Mai, Bapak Subhan, dan Ibu siapa satu lagi? Oh, ada 3 ya. Oke, anak-anakku sekalian. Materi yang kedua tadi setelah dipaparkan ya, materi yang pertama oleh Kepala Madrasah itu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Ya, termasuk sejarah-sejarahnya. Tadi saya sedikit mendengar definisi Miftahul Umam sendiri. Perkenalan terlebih dahulu, nama saya Bapak Hilman Farid. Saya sebagai wakil kurikulum. Ya, di samping wakil kurikulum, saya juga mengajar bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya bukan kelas 7. Nanti kalian tidak belajar bahasa Arab sama saya. Saya di kelas 8 dan kelas 9. Ya. Nah, materi kita hari ini tentang kurikulum. Tadi definisi Miftahul Umam apa itu? Artinya? Miftah artinya apa?
Kunci. Kunci. Umam. Umat. Umat. Oke. Umam itu diambil dari kata umat. Ummatun, ummatani, umamun. Ya. Jadi umat itu single. Kemudian single itu satu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu mufrad. Ummatani, musanna dua, jamaknya adalah umamun. Mustahul umam. Oke, materi kita hari ini adalah tentang kurikulum. Saya mau nge-share screen nih. Saya mau nge-share screen tentang kurikulum. Muncul atau tidak di layarnya? Layar kalian muncul atau tidak? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Nah, ini selamat datang peserta Matsama. Saya berharap kalian yang pertama saya arahkan kalian harus patut bersyukur ya. Patut bersyukur karena di antara yang lainnya peserta yang masuk daftar ke sini dari sekian banyak kalianlah yang terpilih. Jadi kalian patut berbangga dan silahkan tunjukkan bahwa kalian layak untuk berada di MTS Miftahul Umam. MTS Miftahul Umam itu termasuk MTS yang senior lah, yang lama di daerah Pondok Labu itu. Jadi dalam pembelajaran pun kita sudah menyesuaikan dengan aturan Kementerian Agama, kemudian ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, materi tadi saya perkenalan sudah ya. Nama saya Hilman Farid. Saya sebagai Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum. Kemudian di samping Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum, saya pun mengajar bahasa Arab kelas 8 dan kelas 9. Materi kita hari ini adalah tentang kurikulum. Kurikulum khususnya kurikulum MTS Miftahul Umam. Pertanyaan pertama, apa itu kurikulum, Pak? Kurikulum itu apa sebetulnya? Kok kenapa harus dibahas kan ya? Kok saya harus tahu kurikulum? Kenapa, Pak? Itu. Ya, kurikulum definisinya ini terlebih dahulu. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan. Saya ulangi ya, yang punya buku silahkan dicatat atau nanti materi ini nanti saya akan share ke wali kelas. Nanti wali kelas akan meneruskan kepada kalian. Ya, apa itu kurikulum? Tadi apa? Perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaganya ini ya, MTS Miftahul Umam atau penyelenggara pendidikan atau yayasan yang lain, sekolah yang lain pasti punya kurikulum. Perangkat mata pelajaran. Kalau mungkin dulu kamu nanti kita akan bahas komponennya itu. Kalau mungkin dulu kamu kalian di SD-nya, di MI-nya mata pelajarannya eksak. Kalau kita kan MTS, madrasah tadi madrasah sanawiyah, berarti berdasarkan ada nilai-nilai keislamannya. Jadi ada mata pelajaran yang tidak kalian dapatkan di SD atau MI, di MTS ini nanti kalian akan mendapatkan itu semua. Oke, jelas ya? Apa itu kurikulum? Perangkat mata pelajaran atau program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau penyelenggara pendidikan. Kemudian Pak, apa fungsi kurikulum itu Pak? Buat apa kami tahu kurikulum? Kan gitu. Yang pertama, fungsi kurikulum itu sebagai alat mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi kalian ketika menjalankan ketika masuk MTS Miftahul Umam berarti ada aturan-aturan atau program-program yang harus kalian laksanakan sampai nanti kelas 9 itu 3 tahun. 3 tahun di sini itu berarti banyak sekali program-program yang harus kalian selesaikan. Sampai selesai di kelas 9, lulus dari sini, berarti lepas dari kurikulum MTS Miftahul Umam. Kan gitu. Yang kedua, sebagai pedoman.
mengatur segala kegiatan sehari-hari di sekolah tersebut ya, di sekolah ini. Nanti saya akan jabarkan tuh pelajaran apa saja yang ada di sini, kemudian waktu-waktunya, kemudian jam pelajarannya seminggu berapa kan gitu ya. Itu nanti ada semua, termasuk nanti di akhir itu kita akan membahas ekstrakurikulernya. Ekstrakurikuler di sini tuh ada apa aja, Pak? Nanti kan ada futsal, mungkin nanti kalian yang senang futsal dulu di SD atau MI-nya nanti kalian bisa ikut futsal dan yang lain sebagainya. Nanti saya akan jabarkan itu. Kemudian fungsi ini meliputi jenis program pendidikan yang harus dilaksanakan. Ya, berapa jam seminggu kalian harus belajar. Terus hari apa aja belajar? Apakah hari Sabtu, Pak, kita belajar kan gitu? Ada yang mau belajar hari Sabtu? Tadi pelajarannya sudah diutarakan atau belum? Jadwalnya wali kelas sudah memberikan atau belum? Nanti ya, jadwal nanti minta sama wali kelas. Kita akan mulai PJJ, pembelajaran jarak jauhnya dimulai di hari Senin. Kemudian cara menyelenggarakannya. Nah, ini saya tandain merah nih. Cara menyelenggarakan, nah kuning, ini setiap program pendidikan. Kemudian orang yang bertanggung jawab melaksanakannya siapa aja. Contoh misalkan tadi saya sebagai guru bahasa Arab, berarti nanti pelajaran bahasa Arab kelas 8 dan kelas 9 sayalah yang bertanggung jawab. Terus nanti ada permasalahan administrasi, misalkan administrasi kesiswaan, NISN lah, ijazah SD lah, itu ke tata usaha. Nah, seperti itu ya. Oke, itu jadi fungsi kurikulum. Tadi yang pertama, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran atau programnya. Program apa saja yang ada di MTS Miftahul Umam. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya ya untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab, kemudian program apa saja yang harus, termasuk evaluasi nanti, termasuk penilaian untuk rapot nanti ada. Selanjutnya, selanjutnya komponen kurikulum MTS Miftahul Umam. Nah, ini komponen-komponennya nih. Nanti materi ini saya akan share di grup ya. Yang pertama komponen tentang komponen kurikulum yang pertama adalah mata pelajaran. Tampil nggak di layar kalian ini? Tampilkah? Halo, anak-anak? Halo, Pak Ahmad hadir? Tampil, Pak. Tampil. Oke, saya lanjutkan ya. Kok ini layarnya di saya nggak itu ya? Bentar. Oke, inilah komponen-komponennya. Yang pertama mata pelajaran. Mata pelajaran, kemudian yang kedua KKM-nya, kriteria, kemudian alokasi, kemudian KBM-nya, kemudian kenaikan kelas, yang 6 penilaiannya untuk rapotnya, yang terakhirnya, wah ini nomornya salah ini, kenapa 5 ini? 7 padahal. 7 ya. Yang pertama, ini kok nggak bisa diklik sih, kenapa ya? Sebentar. Bentar saya stop dulu ya. Kok begini? Bentar. Kesalahan teknik.
Aduh, error deh. Oke, saya langsung aja deh. Nggak masalah. Yang pertama, yang pertama adalah mata pelajaran. Mana dia? Nah, sebentar. Ini kurikulum udah tadi ya. Oke, sekarang pertama adalah mata pelajaran nih. Mata pelajaran apa saja yang ada di MTS Miftahul Umam. Nah, ini tidak sama dengan dulu kalian di SD atau MI. Di MTS Miftahul Umam itu ada 15 mata pelajaran yang harus kalian pelajari dan kalian selesaikan itu di dalam 1 semester nanti. Ya, nanti guru-gurunya akan memperkenalkan, ada perkenalan, nanti kalian akan diberikan video. Kalian tonton, wah ini ternyata guru saya ya. Ini guru saya, ini guru IPA. Nanti guru IPA ada Ibu Inggit. Nanti guru IPS ada Ibu Siti Maisaro, kebetulan wali kelas 7. Nah, inilah pelajaran-pelajaran yang akan kalian dapatkan di MTS Miftahul Umam. Mata pelajarannya itu ada sekitar 15. Kalau IPA mungkin dulu di SD MI-nya kalian sudah mendapatkan. Kemudian IPS juga sudah mendapatkan. Udah ada basic di SDMI-nya dulu. Matematik begitupun ya, karena ini materi-materi yang diujiankan. Kemudian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN. PKN singkatan dari apa? PKN singkatan dari Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian seni budaya, SBK, seni budaya dan kebudayaan. Kemudian PJOK itu pendidikan jasmani olahraga kesehatan. PJOK, Penjaskes. Biasanya kalau dulu mungkin Penjaskes ya di SD. Sama saja itu olahraga tentang olahraga, tentang badminton, volleyball, futsal ya. Kemudian prakarya dulu kalian sudah mendapatkan atau belum itu? Kalau dulu biasanya di SDMI-nya itu biasanya namanya PLBJ itu. Nah, kalau di kita prakarya, kalau di MTS sedikit banyaknya sama materi-materinya dengan SBK. Kemudian selanjutnya SKI. SKI yakni sejarah kebudayaan Islam. Kemudian bahasa Arab, kemudian Quran hadis, kemudian akidah akhlak, fikih dan tahfiz. Itu ya. Jadi 15 pelajaran ini di dalam 1 semester kalian harus tuntas. Diakhiri dengan nanti PAS, penilaian akhir semester, dan PAT, penilaian akhir tahun. Oke, jadi komponen kurikulum yang pertama adalah mata pelajaran. Kita punya 15 mata pelajaran. Jadi materi ini akan di-share ya, di-share ke wali kelas. Kemudian yang kedua adalah KKM. Apa itu KKM, Pak? KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Maksudnya apa, Pak? Kriteria ketuntasan minimal. Jadi, nilai-nilai yang ada di sebelah kanan, muncul atau tidak? Nilai-nilai yang di sebelah kanan itu adalah nilai-nilai patokan kalian. Itu minimal. Misalkan, contoh, ini Quran hadis nilainya 70. Kalau nilai kalian di bawah 70 ketika hasil akhir, berarti nilainya belum tuntas. Dan kalian harus melakukan remedial. Contoh akidah akhlak 71.
Misalkan pelajaran akidah akhlak ternyata nilai saya 65, Pak. Bagaimana, Pak? Berarti kalian nanti harus menghubungi wali kelasnya, guru mata pelajarannya. Bu, nilai saya di bawah 71 akidah akhlak, atau Pak, bagaimana ini, Pak? Ya udah, nanti dikasih tugas tambahan misalkan remedial. Ya, jadi nilai-nilai kalian KKM di sini adalah penentu ya, penentuan ketuntasannya. Kalian belajarnya mata pelajaran ini tuntas atau tidak. Kalau misalkan di atas yang sudah tertera sebelah kanan nilai-nilainya semua ini nih, berarti kalian tuntas. Semester 1 tuntas, misalkan nilainya di atas ini semua. Kemudian semester 2-nya tuntas, di atas ini semua. Berarti nanti kalian akan dinyatakan naik ke kelas berikutnya. Dari kelas 7 naik ke kelas 8. Seperti itu ya. Kriteria yang kedua adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi mata pelajaran yang 15 tadi mempunyai nilai-nilai minimal. Nilai minimal ini nilai kalian harus di atasnya. Jangan sampai nanti nilai kalian di bawah KKM ini itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan di bawah KKM di sini, berarti nanti ketentuannya tidak tuntas. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah alokasi waktu. Yang ketiga adalah komponen kurikulum adalah alokasi waktu. Nah, pelajaran-pelajaran tadi yang 15 tadi itu diatur di dalam 1 minggu pertemuannya. Sekali lagi ini untuk kegiatan belajar mengajar untuk offline ya. Ketika kalian datang ke sekolah, berarti kalian akan mempelajari ini offline ke sekolah ya, hadir ke sekolah. Tapi nanti di akhir akan saya paparkan kegiatan pembelajaran jarak jauh PJJ-nya. Jadi ini adalah pengetahuan untuk kalian ketika nanti sudah diwajibkan untuk masuk sekolah. Seperti itu ya. Kalau untuk PJJ-nya nanti saya akan jabarkan di akhir untuk mata pelajaran dan jamnya. Dan itu pun nanti akan saya share ke wali kelas. Wali kelas pun sepertinya sudah memberikan ya, ada yang sudah memberikan atau yang belum nanti diinformasikan oleh wali kelas. Oke, ini untuk real ketika kalian datang ke sekolah. Dari 15 mata pelajaran tadi itu dibagi-bagi pertemuannya. Di dalam seminggu ada yang 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan, ada yang 3 kali pertemuan, ada yang 4 kali pertemuan, bahkan sampai ada 5 kali pertemuan. Ya, 5 jam pelajaran, 1 kali pertemuan. Kalau pertemuannya mungkin hanya 2 dan 1 kali, tapi jam pelajarannya ini bisa sampai 5 jam. Jadi disatukan. Misalkan 2 jam itu jadi jam 2 pelajaran itu jadi 1 kali pertemuan. Seperti itu ya. Nah, satu contoh misalkan Quran hadis. Quran hadis itu di dalam 1 minggu kalian akan bertemu 1 kali pertemuan. Lamanya 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran, 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Bukan 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, bukan. Tapi 40 menit. 40 menit kalau 2 jam pelajaran berarti sekitar 80 menit. 1 jam 20 menit. Itu ya. Itu idealnya 40 menit. Tapi nanti ketika sudah di sekolah mempelajari itu kita pangkas 5 menit. Jadi 1 jam pelajarannya 35 menit. Jadi 2 jam pelajaran itu 70 menit. Jadi 1 jam 10 menit. Kemudian akidah akhlak. Akidah akhlak 2 jam pelajaran. Di dalam 1 minggu 1 kali pertemuan. Yang mengatur ya. Kemudian fikih. Fikih 2 jam pelajaran juga. Dalam 1 minggu 1 kali pertemuan.
Berarti kalau dalam 1 bulan berarti yang 22 ini adalah 4 jam 4 kali pertemuan, ya, 8 jam pelajaran. Kemudian PKN, pendidikan warga negaraan, 3 jam pelajaran. Nah ini agak lama nih. Kalau 1 jam 40 menit berarti sekitar 120 menit. Jadi 2 jam itu. 2 jam belajar PKN di dalam 1 minggu, 1 kali pertemuan. Kemudian bahasa Indonesia. Lebih banyak lagi karena ini adalah mata pelajaran yang khusus diujikan. Kalau dulu bahasanya di ujian nasional kan. Ditambah memang materinya bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, matematika, IPA itu biasanya banyak. Kemudian bahasa Arab 3 jam pelajaran di dalam 1 minggu itu hanya 1 kali pertemuan. Kemudian bahasa Inggris 4 dan yang lainnya matematika 5, IPA 5, IPS 4, kemudian seni budaya 2, penjas 3, prakarya 2 dan tahfiz 2. Rata-rata kebanyakan 1 kali pertemuan. Yang 2 kali pertemuan adalah materi-materi yang esensial, materi yang mata pelajaran yang matematikanya banyak, bahasa Indonesia, matematika, IPA tuh yang 5 tuh. Yang 5 jam pelajaran itu rata-rata 2 kali pertemuan. Itu pun dibaginya ada yang 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran. Oke, itu pembagian alokasi waktunya ya. Alokasi waktu dalam 1 minggu berarti kalian akan mendapatkan pembelajaran selama sebanyak 46 jam pelajaran. Bukan pelajarannya 15, jam pelajarannya itu 46. 10 jam hari Senin, 10 jam hari Selasa, 10 jam hari Rabu, 10 jam hari Kamis, hari Jumatnya 6 jam. Jadi 46 jam di dalam seminggu. Oke. Lanjut. Kemudian sekali lagi ini untuk kegiatan belajar mengajar real normalnya ya. Bukan untuk PJJ. Untuk PJJ nanti saya terangkan. Oke, selanjutnya KBM. Nih komponen selanjutnya adalah kegiatan belajar mengajar. Disingkat menjadi KBM. Apa kegiatan belajar mengajar, Pak? Kegiatan pembelajaran lah, biar mudah. Ya, ketika di sekolah kalian masuk pukul berapa, kemudian pulang pukul berapa. Sekali lagi ini untuk offline, bukan PJJ. Nah, ketika sudah normal, insya Allah mudah-mudahan ini si virus cepat pergi ya. Mudah-mudahan si virus ini diangkatlah sama Allah kan gitu di bumi Nusantara khususnya, umumnya di seluruh dunia. Biar kita kembali normal, yang kerja normal, kalian belajar juga normal kan gitu ya, tatap muka. Karena seperti ini hanya mungkin asumsinya hanya transfer ilmu, tapi untuk adabnya, akhlaknya, pembentukan akhlak, karakter kalian di sekolah itu luar biasa. Ketika bertemu dengan guru, nanti kita akan bahas untuk penilaian itu pun. Oke, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar kita dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, udah dijawab tuh. Berarti tadi hari Sabtu tidak ada kegiatan belajar mengajar. Hari Sabtu libur, Pak. Belum tentu. Hari Sabtu nanti bisa dialokasikan untuk kegiatan pramuka. Masuknya pukul berapa, Pak? MTS Miftahul Umam. Masuknya adalah jam 6.30. Kok pagi banget, Pak? Ya, karena kita ada sesi untuk BIQ atau di hari Senin kita akan mengadakan upacara atau istighosah.
jam 6.30 sampai dengan 7.30 itu diisi dengan kegiatan upacara atau istighosah, atau di hari Selasa dan Rabu itu ada bimbingan baca Quran. Kalau bahasa kitanya BIQ, kalau ini BBA ya, bimbingan baca Quran. Bimbingan ilmu Al-Quran, BIQ. Hari Selasa dan Rabunya. Tadi hari Senin upacara atau istighosah atau apel ya, kalau nanti di PJJ bahasanya apel. Selasa dan Rabu adalah bimbingan baca Quran bersama wali kelas. Melalui apa Pak? Bisa Zoom, bisa WA, ataupun yang lainnya, atau Google Meet bisa. Bimbingan baca Quran bersama wali kelas masing-masing. Kemudian hari Kamisnya itu hafalan surat. Wah, kok ada hafalan surat Pak? Iya, bahkan di kelas 9 nanti ketika kalian mau lulus itu harus menyelesaikan itu, menjadi syarat utama. Hafalan suratnya surat apa aja Pak? Hafalan suratnya di semester 1 itu surat An-Nas sampai surat At-Takatsur. Gimana yang bunyinya surat An-Nas? Coba yang bisa baca An-Nas? Ada? Saya Pak. Ya, coba baca. Siapa? Coba raise your hand. Irfa yadaka, akhi. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, saya tampilin dulu. Nas, malikin nas, ilahin nas. No. Ini siapa namanya? Coba. Saya mau tampilkan nih. Kosiraka, Siapa? Kosiraka, Rakha. Kosiraka. Rosi. Nah, Kok nggak ada di sini namanya Rosi? namanya belum bisa diganti Pak. Diganti Pak, namanya Vivo 1812. Oh, Vivo namanya. Di rename emang nggak bisa. Vivo 812 ya? Ya. Coba tuh muncul anaknya tuh. Kamu nggak pakai P Cina? Coba baca Vivo 812. Vivo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jayyid anta ya akhi. Good. Kalau kata anak bahasa anak sekarang mantul katanya gitu. Oke, kemudian surat At-Takatsur. Siapa man sayakro? Siapa yang mau baca? Ayo, At-Takatsur gimana bunyinya? Tuh yang angkat tangan tuh Zakwan ya? Zakwan betul? Coba Zakwan. Halo, Zakwan. Coba baca surat At-Takatsur Zakwan. Zakwan? Ada? Kalau enggak Sultan Salafi. Nah, Sultan Salafi nih. Sultan Salafi itu coba baca surat At-Takatsur Sultan. Dipencet dulu, Dek, dipencet dulu yang nah. Coba dibaca, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim.
summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'auna yauma idzin anin na'im. Masya Allah, bagus banget itu. Kamu makhorijul hurufnya juga bagus itu. Ya, teruskan. Kamu dari MI ya? Iya, Pak. Apa dari SD? MI, Pak. Ya, MI bagus ya. Tuh bacanya juga udah mulai fasih. Oke. Kemudian saya lanjut lagi ya. Tadi semester 1 dari surat An-Nas sampai surat At-Takasur. Kemudian untuk semester 2-nya itu dari surat Al-Qari'ah sampai Ad-Duha. Balik lagi. Siapa yang mau baca surat Al-Qari'ah? Ayo. Perempuan sekarang. Perempuan di sini ada siapa ya yang angkat tangan ya? Kamila. Nah, Kamila nih angkat tangan nih. Kamila mau baca? Wah, langsung Kamila dipencet dulu Kamila ininya apa namanya? Mute-nya. Nah, udah Sudah. keluar tuh. Ayo dibaca, Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farasil mabasus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, Amma fa amma sakulat mawazinu, fa huwa fi isyatir rajiyah, fa amma man khaffat mawazinu, fa ummuhu hawiyah, wa ma Wama adara adraka. kama hiya narun hamiyah Oke. sadaqallahul azim. Oke. Sudah pada lancar ya? Kamu Kamila dari MI atau SD? Dari SD atau MI Kamila? Ya, di-mute lagi. Ya, mudah-mudahan nanti yang dari MI yang sudah bisa baca Quran bisa lebih baik lagi, hafalannya bisa ditambahkan lagi bersama wali kelas ya. Dan yang dari SD yang jangan bersedih hati, nanti akan ada bimbingan ketika belum bisa baca Quran. Insya Allah, ayo tekad bulat kalian, niatkan yang ikhlas, yang baik, yang tulus untuk belajar, datang ke Miftahul Umam. Tanamkan tuh dalam pikiran kalian itu apa yang kau cari di MTS Miftahul Umam. Ya, jangan apa yang kau cari di MTS Miftahul Umam. Saya cuma nyari pacar doang, Pak. Waduh. Jangan, ilmu ya. Ilmu. Atau saya karena ikut-ikutan teman saya aja. Kemarin juga ada tuh yang laporan sama saya. Temannya masuk ke sini, saya ikut-ikut teman saya aja, Pak. Jangan. Boleh ikut teman-teman tapi dalam hal perbaikan, dalam hal kebaikan seperti itu ya. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tapi kalau teman yang menjerumuskan gimana, Pak? Ya jangan diikuti. Ya. Kemudian tadi semester 2 dari surat Al-Qari'ah sampai Ad-Duha. Sekarang siapa yang mau baca surat Ad-Duha? Angkat tangan. Biar kelihatan nih di layarnya nih. Oh ini nih. Perempuan apa laki-laki nih? Wah ini nih. Najmi. Wah. Najmi. Oke. Najmi. Pencet dulu Mi. Ininya mute-nya. Soundnya. Tuh muncul kan? Tuh pencet dulu tuh. Belah kiri bawah. Najmi. Baca Mi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatima fa'awa, wa wajadaka dolan fahada, wa wajadaka ailan fa'agna, wa ammal yatima fala taqhar, wa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah. Bagus sekali itu, sudah hafal. Jadi besok kalian pasti semester 1, semester 2 ini udah bisa itu berarti. Najmi, dari MI atau SD? MI, Miftahul Umam. Oh, dari Miftahul Umam. Jelas bisa. Kalau nggak bisa malu-maluin dong. Kalau dari MI-nya. MI Miftahul Umam ke sini. Pasti itu hafalannya juga udah bagus. Siapa wali kelasnya dulu? Bu Eka. Oh, Bu Eka. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Tadi sampai semester 2. Kemudian saya lanjutkan. Terus di hari Jumatnya diisi apa, Pak? Di hari Jumatnya itu diisi tahlil dan muhadharah. Apa itu tahlil? Tahlil itu ya semacam pengajian lah ya. Tahlim, kirim arwah kepada orang yang sudah mendahului kita, orang tua kita. Dan diakhiri nanti dengan doa seperti itu. Atau muhadharah. Muhadharah itu apa, Pak? Muhadharah itu pidato. Nah, mungkin yang dari MI itu sudah ada itu bahasa-bahasa muhadharah atau pidato. Coba saya mau tanya, ada nggak yang bisa pembukaan aja pidato? Misalkan, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, ala umurid dunya waddin. Adakah? Ini kok begini. Siapa nih? Ada yang bisa nggak? Coba angkat tangannya. Ada yang mau baca? Ada yang pernah juara pidato dulu? Wah, banyak juga ya. Cuman banyak yang off cam juga nih. Jadi nggak kelihatan nih. Yang on cam cuman sekitar 50-an ya. Siapa ya? Nggak ada yang angkat tangan nih. Fauzan ngangkat rambut. Fauzan, bisa nggak Fauzan? Unzila, bisa nggak Unzila? Latetia, Masya Allah. Al-Azhari, ada yang dari MI Miftahul Ulum atau tidak? Mana suaranya coba? MI Miftahul Ulum, ada? Ada yang dari MI Miftahul Ulum, ada nggak? Adanya Umam, Pak. Oh, MI Miftahul Ulum, ayo siapa yang mau coba pidato pembukaannya? Kata mainnya anjir. Kelihatan wajah-wajahnya nih. Off cam semua nih. Kamu tadi disuruh. Kalau disuruh nonton BTS deh pasti pada mau dah nih. Pada ketawa kan. Ya udahlah, kita lanjut lah ya. Nanti akan diajarkan ya belajar pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Tadi hari Jumat kita isi tahlil dan atau pidato. Waktunya gimana, Pak? Waktunya bergantian. Waktunya seminggu, misalkan minggu pertama tahlil, yang minggu keduanya muhadharah. Oke, lanjut ya. Kemudian nah, ini kemudian jam pelajarannya sampai pukul berapa, Pak? Sampai jam 2:30. Jam pertama itu mulai mulai kegiatan belajar mengajar itu dari jam 7.30 sampai 8.05, 35 menit ya kalau di kita. Padahal idealnya adalah 40. Ini nggak apa-apa lah, nggak masalah.
Itu jam pertama, kemudian jam keduanya 8:05 sampai 8:40. Pokoknya seling 35 menit. Kemudian istirahat ya, yang penting-penting aja istirahat jam 9:50. Jadi usahakan kalian di rumah itu harus sudah sarapan dulu tuh, karena akan belajarnya nanti ketika istirahat itu pukul 9 sampai 10. Nah, ada godrek ekstra nggak? Nah, enak kan? Nah, itu istirahatnya jam pertama jam 9:50 sampai 10:10. Nah, itu 20 menit untuk kalian istirahat buat jajan deh. Usahakan sarapan dulu di rumah. Kemudian istirahat kedua itu pukul, langsung saja lah. Nanti ini secara globalnya saya akan kirim materinya. Kemudian jam keduanya itu pukul 12:30 sampai 13:20. Kok ini lama Pak istirahatnya? Ya, karena diisi dengan sholat zuhur berjamaah. Bisa di musola, bisa di depan kelas, bisa di dalam kelas bersama guru mata pelajaran di jam pelajaran tersebut. Misalkan saya ketika jam segini pelajaran bahasa Arab di kelas 8. Nah, berarti saya harus mengimami di kelas tersebut pada jam tersebut untuk sholat zuhur berjamaah. Itu istirahat kedua ya. Kemudian lanjut pelajaran lagi, masuk kembali sampai pada pukul 14:30 atau jam 2:30 setengah 3. Ya, jadi kalian pulang dari MTS Miftahul Umam seharian belajar itu pulangnya jam setengah 3 dari jam 6:30, dari setengah 7 sampai jam setengah 3. Istirahat 2 kali. Ya, istirahat pertama jam 9:50 sampai 10:10, kemudian istirahat kedua jam setengah 1 sampai jam 13:20. Ya. Oke, itu untuk kegiatan normalnya ya. Nah, gimana kalau PJJ, Pak? Nah, ini saya tampilin untuk PJJ-nya. Kegiatan PJJ tetap Senin sampai Jumat, tapi dengan jam yang berbeda. Ya. Jadi ketika PJJ itu jam 7 sampai jam 8 setiap harinya, kecuali hari Jumat ya, beda nanti jamnya. Kita kan masih menggunakan PJJ nih, masih melaksanakan PJJ untuk sekarang karena masih wabah. Nah, dari Senin sampai Kamis dimulai pukul 7 sampai pukul 8 itu kalau hari Senin upacara atau istighosah atau apel apapun itu ya. Nah, kalau di hari Selasa, Rabu, Kamisnya itu ada bimbingan bersama wali kelas ya. 1 jam itu 60 menit sebelum nanti kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Oke, jadi 1 jam itu untuk bimbingan bersama para wali kelas. Nah, langsung disambut pukul 8 sampai pukul 9. 1 jam juga 60 menit juga. Ya. Jadi paling 1 hari kalian belajar 3 mata pelajaran. 1 jam, seling nanti setengah jam istirahat. Jadi jam 8 sampai jam 9 itu jam pertama. Kemudian istirahat setengah jam, 9:30 sampai 10:30 itu jam keduanya. Istirahat setengah jam lagi, masuk jam 11 sampai jam 12 itu jam ketiga. Nah, ini ya, ini jam-jam PJJ. Jadi kalian belajar dari jam 7 sampai jam 12, sudah termasuk bimbingan Al-Quran di dalamnya. Bagaimana kalau hari Jumat, Pak? Beda sendiri. Ya, untuk jam tahlil atau ibadah amaliyahnya atau apapun itu nanti dikondisikan sesuai ini bersama wali kelas. Hari Jumatnya mulai 7:30, 7 sampai 7:30 tahlil atau ibadah amaliyah. Kemudian mulainya 7:30 sampai 8:30. Istirahatnya pun bukan setengah jam tapi 15 menit. 8:45 sampai 9:45 60 menit. Masuk lagi pukul 10 sampai jam 11. Ya. Jadi dari Senin sampai hari Kamis sampai jam 12, kalau hari Jumat sampai jam 11.
dipangkas sedikit waktunya. Oke, itu kegiatan belajar. Ngebut nih masih banyak ini. KBM. Kemudian kriteria kenaikan kelas. Kalian dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat-syarat ini. Kalau misalkan tidak memenuhi syarat-syarat ini, berarti kalian nanti dinyatakan tidak naik kelas. Makanya harus tahu ini. Emang harus ngapain aja, Pak? Kan gitu. Yang pertama, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila nilai 3 mata pelajaran yang diikuti kurang dari nilai KKM. Tadi tuh sudah saya kasih tahu tuh di atas. Nilai KKN-nya. Contoh tadi Quran hadis 70. Kalau misalkan nilai kalian tidak tuntas, misalkan nilai saya 65, Pak. Nah, berarti sudah satu mata pelajaran itu yang merah. Nah, ya. Jadi nanti koordinasi bersama guru mata pelajarannya. Kemudian, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila kehadirannya alpanya ya, bukan sakit dan izin ya. Kalau sakit dan izin pasti ada konfirmasi ke wali kelas atau pengisian absen ngupload surat keterangannya. 15 kali dalam satu semester. Nah, berarti alpanya itu. Jangan sampai telat makanya absen hariannya. Nanti akan diberikan link untuk absen harian. Berarti kalian nanti mengisi absen harian, kemudian mengupload foto kalian ketika kegiatan PJJ berlangsung. Ya uploadlah melalui link. Mudah-mudahan kalian terbiasa ya. Dan saya yakin kalian sudah terbiasa dengan Google Form di MI ataupun SD. Apalagi SD yang menggunakan aplikasi sendiri. Ya, kalau form sudah lumrah lah. Kemudian, siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila jumlah bobot poinnya itu lebih dari 100 poin. Wah, besar juga itu 100 poin. Ya, jadi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran itu walaupun ketika PJJ, karena PJJ itu nanti mempunyai tata tertib tersendiri. Ya. Dan siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila akhlaknya, kepribadian, sikap tingkah lakunya kurang dari C, minimal B, baik. Lebih bagus lagi SB, sangat baik. Nah itu ya kriteria kenaikan kelas. Jadi jangan sampai kalian alfa sebanyak 15 kali itu di dalam 2 semester tuh. Kalau sakit izin kirim WA ke wali kelasnya. Kalau misalkan tidak bisa isi link. Tapi kalau misalkan isi link biasanya dia upload ininya nih. Biasakan kalian sudah terbiasa ya ngisi form-form seperti itu karena nanti kita akan mempergunakan form itu sendiri. Oke, lanjut lagi, ngebut. Kemudian ini sama. Penilaian nih, penilaian rapot. Nah, ini penting nih untuk penilaian rapot. Untuk kurikulum, kita menggunakan kurikulum 2013. Sebetulnya apa saja Pak yang ditilai oleh para guru kepada kita, kepada murid gitu ya. Biar kami itu bisa menyelesaikan kurikulum di dalam 1 tahun itu ya. Nanti dinyatakan naik kelas kan gitu. Nah inilah pertanyaan penilaian-penilaian yang akan ditilai oleh guru mata pelajarannya. Ini berdasarkan kurikulum 2013. Ya. Yang pertama apa Pak? Yang pertama adalah sikapnya. Loh, kok sikap Pak? Sikap yang ditilai apanya Pak kan gitu ya. Nanti di rapot itu nanti ada nilai sikapnya. Yang pertama adalah sikap aspek spiritualnya. Maksudnya apa Pak spiritual tuh? Nah, lihat ke sebelah kanan tuh. Beriman kepada Allah, percaya tidak sama Allah kan gitu. Kemudian melaksanakan sholat 5 waktu. Wah, anak ini sholat atau tidak kan gitu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Nah, biasanya ini ketika jam pelajaran berlangsung, PJJ dan gurunya mulai mengajar, itu sebelumnya biasa dipimpin doa. Ya, biasakan berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Bukan hanya belajar saja. Mau tidur, bangun tidur, mau masuk kamar mandi. Ya, apapun itu.
Jangan sampai terlewat 5 waktunya khusus nih. Apalagi kalian sekarang sudah menjadi peserta didik MTS Miftahul Umam yang basicnya adalah agama. Malu dong kalau misalkan tidak sholat, ya. Ada misalkan bangunnya yang tadi pagi itu jam 6 lebih, wah berarti subuhnya itu bablas berarti itu, ya. Tolong. Kemudian memberi dan menjawab salam. Nah, nanti juga ketika tegur sapa dengan guru mata pelajaran, kegiatan belajar mengajar berlangsung, beri salam, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Apalagi kalau sudah offline, kita memberikan peraturan ketika bertemu dengan guru di sekolah, itu harus wajib memberi dan menjawab salam. Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Ibu Guru, Waalaikumsalam, gitu ya. Setiap datang jam 6.30 ke sekolah itu cium tangan, ya. Guru sudah berjajar di depan. Itu ya aspek spiritual. Satu lagi, selalu bersyukur ketika lapang atau sempit. Selalu bersyukur. Seperti tadi yang sudah saya utarakan ya, kita bersyukur. Bersyukur kita masih bisa menghirup udara dengan bebas. Padahal sekarang di media sosial, di TV itu orang berbondong-bondong menyerbu tukang apa tuh? Oksigen. Ya kan? Karena oksigen habis katanya. Alhamdulillah yang sehat. Oksigen kita tidak perlu bayar kan? Itu nikmat yang besar dari Allah. Nah, seperti itu ya. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kata Allah. Nikmat yang mana lagi kan gitu kan kata Allah. Jadi kita patut bersyukur, harus selalu bersyukur ketika lapang atau sempit. Itu yang pertama, aspek ketuhanannya tuh. Yang keduanya apa Pak? Aspek sosial. Nah, ini nanti penilaiannya sikap ya. Ini penilaian sikap nih. Sikap itu ada 2 penilaian yang ditilai oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Nanti ketika kamu belajar, ketika kamu offline misalkan masuk di sini. Kemudian sosialnya apa Pak? Pertama, jujur. Jujur itu berarti sidik. Sidik itu lawannya berarti bohong. Jujur, bohong. Azab. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab nih, tanggung jawab. Kalau misalkan dikasih PR, dikasih tugas, wajib bertanggung jawab, selesaikan. Nah, nanti ada penilaiannya tuh. Ya, penilaian sikap. Kemudian gotong royong dalam hal yang positif, bukan nyontek. Lu tugas udah beres belum? Kan harus gotong royong kata Pak Hilman katanya. Bagi-bagilah katanya gitu kan. Bukan seperti itu. Ya, jadi gotong royong dalam hal fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian disiplin. Masuk nggak tuh waktu telat mulu nih. Telat mulu masuknya, zoomnya berarti tidak disiplin. Bangun tidur. Kemudian apalagi perempuan biasanya bantu-bantuin ayah bundanya di rumah. Disiplin tuh. Toleransi. Toleransi itu apa? Toleransi itu menghargai pendapat orang. Ya, toleransi. Jangan merasa kita paling benar, kan gitu. Kemudian santun, baik sama orang. Yang terakhir adalah percaya diri, pede. Kayak tadi tuh saya tanya tuh. Ini kan saya Pak. Siapa yang bisa surat Ad-Duha? Saya Pak baca tuh, percaya diri. Ya. Percaya diri. Oke. Itu yang pertama tuh, penilaian sikap. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah aspek pengetahuannya. Nah, nanti ini semua akan tertuang di dalam rapot. Misalkan tadi spiritualnya tuh yang sikapnya Ananda Najmi misalkan. Ananda Najmi baik di dalam perilaku apa gitu kan. Terus sosialnya bertanggung jawab, seperti itu ada nanti di dalam rapotnya. Kemudian yang selanjutnya penilaian kedua, tadi penilaian sikap ada 2 ya, ada spiritual, ada sosialnya. Dan ini pengetahuan adalah yang ditilai biasanya di PJJ sehari-hari. Contoh misalkan ini tes tulis.
Tes tulisnya, misalkan dikasih tugas, tes tulisnya, kemudian observasi tugasnya, misalkan setelah PJJ berlangsung, itu diberi tugas kalian untuk observasi. Coba kalian teliti, cari di Google misalkan, cari di YouTube tentang materi ini. Bisa ya, seperti itu. Kemudian penugasan. Nah, tugas harian biasanya ada. Nah, kita kebanyakan guru-guru memakai Google Classroom. Atau nanti bisa ditautkan link dari YouTube misalkan. Link dari YouTube. Contoh misalkan pelajaran saya mengajar kelas 8. Saya banyak video-video pembelajaran saya di YouTube sudah ada. Nanti kalian tinggal tonton aja kan. Jangan lupa tapi like, comment, and subscribe gitu. Share pada teman-temannya. Nanti guru yang lain pun ada. Mudah-mudahan di kelas 7 banyak tuh channel YouTube-nya kan, guru-guru. Jadi di-share link untuk kegiatan pembelajaran jarak jauhnya. Nah, ini untuk pengetahuan KI 3-nya. Ini KI 3 itu adalah kode dari kementerian ya. Singkatan dari kompetensi inti yang ketiga. Nah, ini akan ditilai seperti itu. Pengetahuan adalah tes tulis, observasi, penugasan. Nanti terakumulasi semuanya di dalam PAS dan PAT. Jadi nilai harian, kemudian tugas-tugasnya itu akan terakumulasi di nilai harian dan nilai PAS atau PAT-nya. Itu ya. Ini kopennya sih nggak jalan ya. Ini saya nandainnya bingung jadinya. Nah, ini nih. Oh, ada muncul tuh merah tuh. Nah, yang pertama tadi kan tes tulis, kemudian observasi, kemudian penugasan. Yang terakhir nilai ini semua terakumulasi nanti di nilai PAS atau PAT. Dari nilai harian dengan nilai ujiannya. Seperti itu. Kemudian tadi yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan kalian, yang terakhir adalah keterampilan. Maksudnya apa Pak keterampilan? Ya, kita bukan hanya diuji pengetahuannya saja, tapi skillnya juga harus ya, keterampilan. Contohnya dalam apa Pak? Nah, itu misalkan satu, praktek. Wah, praktek dinilai keterampilan. Iya, nilainya besar biasanya itu kalau praktek. Contoh misalkan pelajaran IPA, misalkan merangkai, apa pelajaran IPA? Merangkai batu baterai misalkan menjadi listrik misalkan. Nggak tahu ya, saya bukan guru IPA. Contoh misalkan praktek, ya yang lainnya lah berbentuk praktek lah. Kemudian project juga tugas. Project biasanya itu per kelompok biasanya. Kelompok di pagi nanti suruh presentasi hasil proyeknya mana nih. Nah, itu bisa dibagi-bagi kelompok dan nanti bisa ditunjuk satu untuk yang presentasi seperti itu ya. Ya contoh seperti inilah tadi di breakout. Kemudian selanjutnya tes tulis. Ya nilai harian juga boleh itu. Kemudian portofolio itu adalah contohnya makalah. Misalkan cari misalkan pelajaran apa? Misalkan pelajaran fikih misalkan. Pelajaran fikih coba kalian cari makalah tentang tata cara berwudu misalkan dengan gambarnya misalkan. Boleh itu. Ya, nanti dicari portofolio, dibikin portofolio, di-download di internet termasuk gambar-gambarnya misalkan. Cara berwudu, rukun wudu misalkan. Di ini sampai terakhir sampai ada gambar-gambarnya. Dengan niatnya misalkan. Lebih bagus tuh portofolio. Ya itu keterampilan ya, skill kalian diuji. Nah, ini dari 4 ini nanti terakumulasi semua nilai harian dan nilai PAS dan PAT yang diakumulasi. Ya, diakumulasi. Oke, itu tadi pertama sikap, kemudian sikap tadi ada 2 penilaiannya. Masalah spiritualnya, ibadahnya, kemudian aspek sosialnya, kemudian pengetahuan yang kedua, dan yang ketiga adalah
keterampilannya. Ya, itulah untuk nilai-nilai rapot nanti diambilnya. Oke, selanjutnya terakhir nih. Terakhir ada apa ya? Terakhir. Komponen kurikulum tes umum adalah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di kita ini ada yang masih ada yang sudah tidak ada juga. Bukan sudah tidak ada, karena pembimbingnya ada yang mengundurkan diri. Nah, kalian yang hobi-hobi tambahannya itu ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu apa sih, Pak? Ekstrakurikuler itu ya tugas tambahan, pelajaran tambahan, bukan pelajaran sih. Jadi non akademik. Kalau akademik itu berdasarkan nilai-nilai, dan non akademik yaitu bukan berdasarkan nilai. Dan ini justru akan membantu kalian ketika nanti melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Contoh misalkan, wah Pak, saya mau ngikut futsal deh Pak. Futsal, ternyata futsal itu ada turnamen. Turnamennya itu mewakili kontingen DKI Jakarta. Misalkan saya utusan dari DKI Pak. Nah, itu kalian nanti akan mendapatkan sertifikat. Sertifikat futsal, misalkan Ananda, Adi, atau Ahmad, juara futsal, tim futsal, se-DKI Jakarta. Nah, itu tuh nanti yang sertifikatnya itu akan mendapatkan poin ketika kalian mendaftar di sekolah. Misalkan kalian sudah kelas 9, kalian sudah lulus dari sini, kalian ingin saya mau daftar di SMA 6 misalkan. Saya mau daftar Pak di negeri katanya. Nah, itu sertifikat itu berlaku dan itu poinnya 100. Ya. Termasuk yang lainnya, termasuk OSIS juga. Nah, OSIS juga poinnya besar tuh. Ya. Nanti kalian masih kelas 7 sekarang ya, nanti di kelas 8 itu nanti kalian ada pemilihan OSIS. Nah, kalian daftar tuh, Pak, saya mampu jadi OSIS, Pak. Saya mau jadi ketua OSIS. Karena saya hafal 30 juz misalkan. Waduh, hebat 30 juz. Apa juz 30 gitu ya. Terus saya berorganisasi juga pernah Pak di MI atau SD. Saya dulu jadi ketua kelas. Nah, kalian hobi-hobi seperti itu, kelebihan kalian seperti itu kalian salurkan di sini ya. Apalagi yang basicnya dulu kalian sudah ada di keorganisasian di SD atau MI-nya. Di sini lanjutkan. Jangan sungkan, Pak, saya dulu pernah jadi ketua OSIS, Pak. Atau saya jadi ketua kelas, Pak. Nah, nanti itu menjadi poin tuh, ya, untuk ketua OSIS. Jadi di sini ada sekitar 11 ya, ekstrakurikuler pramuka. Nah, pramuka tadi kita adakan di hari Jumat biasanya, di hari Sabtu. Untuk offline ya, karena sekarang lagi begini nggak ada pramuka. Kemudian tari saman nih, nah biasanya nih perempuan-perempuan nih, yang dulunya di SD Tari Saman bisa nanti di sini tuh lanjutin Tari Saman. Kita ada Tari Saman. Kemudian Marawis juga nanti pelatihnya ada Pak Rusadi, ada Marawis. Hadro ya Pak Rusadi. Marawis nanti ada Kak siapa ya lupa saya. Ada. Kemudian futsal. Ini banyak pasti futsal yang ikut nih. Futsal itu pembimbingnya Kak Masud. Bapak Masud. Kemudian KIR, bahasanya bukan KIR kalau sekarang itu Sains ya. Grup Sains. Nanti pembimbingnya oleh Ibu Siti Mariam. Kemudian bukan KIR nih, nanti Sains diganti. Kemudian Hadro, nah ini Pak Rusadi nih yang mimpin. Kemudian karate belum tahu masih ada atau enggak nih karate. Karena udah off ya. Kemudian Qasidah, kemudian musik, kemudian volley dan English club. Oke, nanti yang minat-minat itu ketika offline ya, kalau online kan susah. Kalau online susah juga ngikutnya. Atau mungkin nanti untuk sains bisa kalau online nanti sains dengan Bu Maria. Ya, nanti bisa disalurkan di sini. Tunjukkan bakat kalian selain dari akademik tadi nilai-nilai bagus, yang lebih bagus lagi nilai akademik bagus, kemudian non akademiknya bagus. Wah, hebat. Ya, antara otak kanan dan otak kiri itu seimbang.
Otak kiri untuk pengetahuannya, otak kanan untuk skillnya. Untuk skillnya, jadi berimbang. Ya, antara hobi dan pendidikan itu seimbang. Ada apa lagi Pak sekarang? Oh, udah selesai. Udah selesai, udah lebih 1 jam ya. Saya nggak ngeliat jam, mohon maaf. Oke, jadi itu ya. Jadi kalian masuk ke MTS Miftahul Umam berarti ada komponen-komponen kurikulum, kurikulum yang mengatur seluruh kegiatan pembelajaran di MTS Miftahul Umam ini. Nah, komponen-komponen yang tadi yang saya jabarkan adalah komponen pendukung kegiatan pembelajaran di MTS Miftahul Umam. Wah, ini background saya hilang ini, baru ngeh. Gak apa-apa lah. Ya, jadi kurikulum itu sendiri tadi sebuah perangkat atau program yang disediakan oleh lembaga atau yayasan. Kita kan lembaganya namanya MTS Miftahul Umam dan kita punya kurikulum yang mengatur itu. Kalian kelas 7 di dalam 1 semester tadi harus menyelesaikan hafalan Quran dari surat An-Nas sampai At-Takasur. Semester 2-nya kalian dari surat Al-Qari'ah sampai surat Ad-Duha. Nah, itu kurikulum mengatur itu semua. Gimana kalau tidak tuntas, Pak? Nah, berarti kalian tidak tuntas. Kalau di semester 1 tidak tuntas masih mending, nanti bisa dipatenkan lagi di semester 2-nya. Tapi ketika di semester 2 tidak tuntas, nanti kalian tidak akan naik kelas. Seperti itu. Ya. Jadi kurikulum-kurikulum itu tadi fungsinya termasuk penilaian. Tadi salah satu fungsinya itu adalah untuk mengukur kalian tuntas atau tidak itu di dalam 1 semester itu. Nah, jadi fungsi kurikulum itu salah satunya penilaian rapotnya itu nanti rapotnya namanya ARD, aplikasi rapot digital. Ya, setiap siswa nanti mendapatkan hasil program dalam 1 semester itu, hasilnya saya tuntas atau tidak. Kalau tuntas berarti kalian sudah memenuhi kriteria kurikulum atau struktur kurikulum itu sudah tuntas. Dan hasilnya nanti akan diberikan kepada peserta didik, kepada kalian kembali nilai-nilainya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi itu materi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti materi ini akan saya share di grup Matsama mungkin ya, atau di kepada wali kelas. Nanti bisa kalian baca kembali dan kalian perdalami. Dan ini idealnya untuk offline ya. Untuk yang online-nya tadi sudah saya paparkan. Untuk PJJ berbeda dengan yang offline-nya. Kalau yang offline kan kita masuk 6:30 sampai jam 2:30. Tapi kalau untuk PJJ dimulainya pukul 7 sampai pukul 12. Seperti itu ya anak-anak. Ada pertanyaan silahkan diutarakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Dan ada pertanyaan, ada yang pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau enggak? Coba. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host pembawa acara kepada Bapak Ahmad Abdullah. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.